Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mardani Maming, kader PDI Perjuangan yang menjadi buronan KPK, akhirnya menyerahkan diri dan menyandang status tersangka. Kalau memang berbeda, hasilnya jelas akan merubah arah daripada penyidikan. Sekarang kan penyidikannya kan yang terpantau di luar adalah tembak-menembak. Tapi kalau ternyata orang ini mati dulu karena penganiayaan baru ditembak, maka dia bukan tembak-menembak. Berarti mengarah kepada laporan daripada tim advokat yang mengatakan bahwa dia dibunuh. Menjadi otak percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri, Kopda Muslimin menenggak racun dan ditemukan tewas bunuh diri. Penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. 3 tersangka perundungan anak di Tasikmalaya, Jawa Barat dikembalikan ke orang tuanya dan diawasi Balai Pemasyarakatan. Sampai kemudian saudara Joshua ini tersungkur, dia datang lebih dekat, kira-kira jarak 2 meter setelah itu dia menembak 2 kali lagi. Untuk memastikan katanya bahwa orang yang menyerang dia ini itu betul-betul bisa dilumpuhkan. Selamat malam pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pada pekan ini. 3 berita diantaranya yang menjadi perhatian akan disajikan dalam Metro This Week, mengulas tajam berita sepekan. Bersama saya, Gemma Tanjung. Pemirsa, otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua tinggal menunggu hasilnya. Bagaimana jika hasil otopsi ulang itu berbeda dengan otopsi pertama? Apa dampaknya bagi proses penyidikan yang tengah berjalan? Rabu 27 Juli, autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akhirnya dilakukan. Usai menggali makam, jenazah Brigadir Yosua dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk diotopsi ulang oleh tim forensik independen. Pun ada beberapa tempat yang memang kami akan diduga adalah sebuah luka yang harus kami konfirmasi juga melalui pemeriksaan mikroskopik. Di sini, ya, setelah kami lakukan pemeriksaan, semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di laboratorium patologi anatomik RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Dan untuk mengetahui apakah luka-luka itu terjadinya sesudah atau sebelum kematian, itu akan sangat penting. Karena apabila luka-luka itu terjadi sebelum kematian, maka arah penyidikan akan bisa berbeda. Selain itu, bukan hal mudah melakukan autopsi ulang lantaran jenazah telah mengalami pembusukan dan faktor tindakan yang telah dilakukan pada autopsi sebelumnya. Dan bagaimana jika hasil autopsi ulang itu berbeda dengan autopsi pertama? Apabila dia berbeda dan berbedanya jauh sekali, maka ini reputasi daripada dokter yang melakukan otopsi ini tidak benar. Kalau memang berbeda hasilnya, jelas akan merubah arah daripada penyidikan. Sekarang kan penyidikannya kan yang terpantau di luar adalah tembak-menembak.
Tapi kalau ternyata orang ini mati dulu karena penganiayaan baru ditembak, maka dia bukan tembak menembak. Berarti mengarah kepada laporan daripada tim advokat yang mengatakan bahwa dia dibunuh. Gitu. Pertanyaan lainnya, mungkinkah ada faktor tekanan dalam menyimpulkan hasil autopsi yang pertama? Institusi penyidikan dan terdakwa atau tersangka itu berada dalam posisi diametral. Sedangkan ahli harusnya di tengah. Bisa dibayangkan kalau dia itu ada pada institusi penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah detachment hierarkikal. Yang artinya adalah terkait dengan kepangkatan institusi itu tadi, itu memiliki jenjang kepangkatan yang betul-betul kompak. Dan artinya adalah bahwa bawahan tidak boleh melawan atasan. Bisa dibayangkan kalau hal itu terjadi. Walaupun katakan integritas dokter forensik itu tinggi, tapi nampak bagi dunia luar seolah-olah itu adalah tidak imparsial. Lalu hasil autopsi mana yang akan digunakan penyidik sebagai barang bukti dalam proses persidangan? Penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Selain itu, sembari menunggu hasil autopsi ulang, Komnas HAM mendalami bukti senjata api, termasuk uji balistik serta tes DNA. Ini gimana soal balistiknya? Kan banyak pertanyaan ke kami, misalnya soal penggunaan senjata, Glock, dan lain sebagainya ya, yang ada dalam peristiwa itu. Nah, dalam konteks senjata ini, di samping soal senjatanya, soal balistiknya, kami juga akan ngecek soal bagaimana prosedur dan lain sebagainya. Sehingga memang tahapan demi tahapan akan menjadi sesuatu yang terang. Atas nama transparansi, Kapolri meminta publik untuk ikut mengawasi dan memastikan agar proses hukum kematian Brigadir Yosua benar-benar tanpa rekayasa. Kita untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik. Saya kira kita tunggu hasilnya dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Bukti forensik digital sudah dikantongi, tapi mempukah dalang dan pelaku pembunuhan Brigadir Yosua bisa ditelanjangi. Nantikan informasi saat lagi, bisa tetap bersama kami dalam Metro This Week.